Bapak Ibu, karena kajian kita terbuka, maka yang boleh kami buka dari la ilaha illallah yang dibolehkan oleh baginda Rasulullah SAW, dibuka umum. Karena ilmu zikir itu ada zikir am, ada zikir khas. Ada zikir yang boleh dibagi umum, ada yang boleh dibagi khusus. Karena majelis kita umum, kami ambil yang sir rahasia yang sudah dibagi umum atau rahasia umum dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehebatan kalimah la ilaha illallah itu tidak sembarang. Ternyata mahar masuk surga itu bukan haji berkali-kali, bukan bangun masjid, bukan banyak sedekah dan jihad, tapi mahar masuk surga itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Itu hadis sahih. Siapa yang mengatakan membaca la ilaha illallah khalisan min qalbih, tulus dari dalam kalbunya. Kalau di hadis yang kedua di Sahih Bukhari juga mustaiqinan min qalbih, penuh yakin di dalam hatinya. Di hadis yang ketiga sidqan min qalbihi aw nafsi, lidahnya membaca, kalbunya membenarkan. Lebih dahulu lidah atau kalbu, Bapak Ibu? Bapak Ibu berpikir dulu atau mengecek dulu? Mengecek dulu. Mengecek baru pikir. Betul, banyak orang tersebut. Orang Minang itu banyak pepatah pepitih yang aku tidak hafal, tapi kita diajarkan dari kecil, yang mengajarkan isi sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum berkalam celek-celek orang di muka, suuk kita belakang, kata Nabi SAW mengajarkan, jika engkau berkalam itu dirasul-rasul dulu di dalam hati. Min qalbi, min, atau yang lebih levelnya rendah itu min nafsi, dari dalam jiwa, lebih dalam qalbu daripada jiwa, karena jiwa berkaitan dengan diri yang terluar, kalau qalbu berkaitan dengan diri yang di dalam. Jadi itu syarat. Suatu kali Sayyidina Abu Hurairah tiba-tiba dia kasih pertanyaan Nabi, pertanyaan yang Nabi terkagetkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Bapak Ibu orang yang ngaji kepada Nabi hanya 3,5 tahun sampai 4 tahun. Tapi memandang Nabi SAW sesaat saja itu cukup. Orang mimpi Nabi, sekali mimpi pun itu sudah berkah. Apalagi memandang Nabi 3,5 tahun sampai 4 tahun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas yawmal qiyamah, man as'adun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah. Hadis Sahih Bukhari. Siapakah orang yang paling berbahagia? Man as'ad, yang paling berbahagia, bi syafa'atika, mendapatkan syafaat dari engkau, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rasulullah itu orangnya tidak menegangkan. Kadang beliau serius, kadang beliau bercanda. Apa kata beliau?
Laqad zanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku mengira Abu Hurairah, engkaulah orang pertama yang bertanya begini. Nabi tidak langsung jawab. Lalu beliau memberi jeda dan menjawab, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, orang yang paling sukses mendapatkan syafaat pertolonganku pada hari akhirat nanti, man qala la ilaha illallah mustayqinan min qalbih, orang yang membaca la ilaha illallah tumbuhnya dari dalam qalbu, tumbuhnya dari dalam qalbu, au min nafsi, ataupun nafasnya, jiwanya. Mohon maaf Bapak Ibu, di TPA diajarkan nggak cara zikir la ilaha illallah dari qalbu? Di sekolah, di kampus, tanya Buya Burhan, boleh diajarkan di Al-Azhar cara membaca la ilaha illallah dari qalbu? Boleh ya? Tidak. Bertahun-tahun di Al-Azhar, di kampus UIN sama, di pesantren pun sama. Yang di pesantren diajarkan kitab kuning. Kitab kuning itu nggak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kitab muncul belakangan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira Bapak Ibu, kok kira-kira syaitan itu senangkah dengan orang dapat syafaat Nabi? Senang? Setan itu senang dan ada orang selamat. Ya, nah, tidak tahu berkawan di setan. Syaitan itu tidak pernah senang kalau ada orang selamat. Syaitan itu menangis kalau ada orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangankan itu orang azan Bapak Ibu, itu syaitan lari dan masuk ke tempat-tempat kotor, tempat-tempat orang yang berisik, supaya dia tidak mendengarkan azan sembari tangannya ditaruh di telinga. Maka ada anak muda, adik-adik, tolong setiap azan headset earphone-nya dicabut supaya angku belain itu syaitan. Sebab yang menutup telinga waktu azan itu syaitan. Maka kami di rumah kalau anak-anak sedang nonton, ya keluarga sedang nonton azan, nanti atau minimal kecilkan suara supaya belain yo syaitan. Kecuali Bapak Ibu, Tuhan, sekawannya yo, sepamenan yo syaitan ingin menyelamatkan syaitan gitu. Maka rumah yang tidak masuk suara azan itu sungguh rumah yang tidak beruntung. Ya, apalagi kolbu yang tidak kemasukan suara kalimatullah la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dikabari oleh Nabi, wahai Abu Hurairah, orang yang paling bahagia, paling sukses mendapatkan syafaatku, tiket bantuanku, jangan dikira mudah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang yang membaca la ilaha illallah penuh yakin di kalbunya. Nah, mau bertanya, ilmu yakin di kalbu itu dipelajari di kampus, di pesantren, atau di surau-surau ahli zikir?
Kira-kira syaitan senang nggak dengan surau itu? Kira-kira syaitan senangkah dengan ahli zikir itu? Ahli zikir yang berzikir dengan qalbu itu ini disebut ahli tariqah, ahli tasawuf. Itu sebabnya syaitan membenci ahli tariqat, membenci ahli tasawuf. Ada sekawan syaitan nak benci tak sama ahli tasawuf, ahli tariqat? Maka syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan ke dalam dada orang. Jangan mengaji lu disuruh tarekat lagi lo ambiku. Itu yang berbicara zahirnya manusia, tapi sifatnya sifat syaitaninya. Sifat syaitaninya. Sebab syaitan itu seperti sering kami sampaikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, pewaris ilmu Sayyidina Muhammad di zamannya, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Ghaib, syaitan asyayatin minal jin minal insi asyaddu minal syayatin minal jinni. Syaitannya manusia yang berwajah manusia, yang berjubah ustaz, yang berpangkat buya, itu lebih berbahaya daripada syaitan jin. Apa sebab? Syaitan kalau berjubah syekh ustaz buya, ayat dijadikan dalil untuk menyerang kekasih-kekasih Allah. Kalau orang awam alasannya sederhana, tidak usah mengaji, ngaji serius, gilo beko, orang awam. Kalau ustaz lain, hati-hati, sosek beko, kafir beko. Maka tertuduhlah kekasih-kekasih Allah itu sebagai orang sesat. Yang menyesatkan ulama siapa? Ulama. Karena yang hasad dengan ulama. Yang hasad je buya siapa? Buya. Mereka mungkin orang berdagang di pasar hasad je buya. Mereka mungkin caleg-caleg, calon wali kota, calon gubernur hasad je buya. Tak mungkin, sebab bukan saingannya. Yang hasad dengan buya sesama ustaz. Dan umat itu paling mudah diarahkan untuk menyesatkan orang yang berlain faham. Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan Allah, maka hati-hati. Sudah takdir Allah Ta'ala, orang yang memegang ilmu ini akan disesatkan, dikafirkan, dibid'ahkan. Tanyalah beliau, lah barakali jadi dianggap sesat. Guru kami, ya, buya-buya itu dari dulu selalu dianggap guru sesat. Dek kesalahan beliau tidak jalan, beliau hobinya berburu, dicari-carilah kesalahan. Masa guru ahli zikir suka memegang ANJING, jadi baca Allah. Dicari-cari kesalahan beliau, padahal berburu itu boleh sunnah Nabi. Apa kata beliau? Tidak boleh memelihara anjing illa limasyiatin aw lisaydin. Tidak boleh melihara anjing kecuali untuk masyiah, menjaga kebun atau untuk berburu. Beliau suka berburu. Tapi ada aja salah apa? Ada aja salah. Lah sepanjang itu jenggot sunnah beliau kan salahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Karena orang yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang baca la ilaha illallah dengan qalbunya pasti masuk surga. Maka syaitan bertubuh manusia
yamna'una an-nas min ma'rifatil qalb, akan menghalangi banyak orang mengkaji ilmu qalb. Sebab itulah satu-satunya ilmu untuk sukses, berhasil mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditembak syaitan itu qalbu, bukan otak. Qalbu, Bapak Ibu. Kalau rusak, qalbu rusak sebenarnya, walaupun seorang akademisi. Yuwaswisu fi sudurin nas, hati-hati kalimatnya, bukan fi qulubin nas. Syaitan itu yuwaswis, memberi waswas fi sudurin nas, di lembaga yang memelihara qalbu, namanya sudur. Di dalam sudur dada itu baru ada qalbu. Jadi syaitan, ini kabar gembira Bapak Ibu, syaitan itu hanya sanggup memberi waswas sampai sudur dada, tidak tembus ke dalam qalbu. Maka dihalangilah dada seseorang supaya dia mempelajari qalbu. Dengan cara apa? Cuma satu, yuwaswisu. Apa arti yuwaswisu? Itu kata kerja aktif dan selalu sampai kiamat, memberi was-was, bisikan, prasangka fi sudurin nas, di dalam sudur. Sebab qalbi bukan wilayah malaikat, bukan wilayah syaitan, bukan. Qalbu itu wilayah Allah. Qalbu tidak dapat dimasuki mursyid, Pak. Mursyid hanya diberi izin melihat qalbu, tapi tidak diizinkan mempengaruhi qalbu, merubah qalbu, tidak bisa. Kecuali yang punya qalbu siap diubah. Makanya ada namanya baiat, itu supaya si qalbu dapat berubah. Ini kabar gembira, qalbu manusia masih dijaga oleh Allah. Tapi apabila sudur manusia diwaswas, waswasnya tembus, barulah qalbu ada penyakit waswas. Itu awwalu maradin dakhala fi sudurin nas, awal penyakit yang timbul kepada manusia bukan penyakit mah, bukan sakit gulu, bukan sakit jantung. Penyakit pertama apa? Was. Orang ingin bunuh diri kena was-was, bukan? Ya. Orang ingin malian kena was-was, bisikan sebenarnya, dibisikkan ke dalam qalbu. Maka dalam hadis dikatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, hadis yang masyhur, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Yang mengerti la ilaha illallah lalu membacanya, dia telah masuk kepada benteng aku. Siapa yang masuk ke dalam benteng aku, dia aman dari azabku. Bapak Ibu, ini kabar buruk. Kalau tadi kabar gembira. Azab pertama pada manusia adalah gelisah karena menerima waswas. Ya, Sidi Ahmad Rifai, salah satu imam pendiri Thariqah Rifaiyah, imam Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i, sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Ya, Sidi Ahmad Rifai itu kemudian kalau di awal thariqatnya jadi thariqat debus, padahal thariqatnya bukan hanya debus, Pak. Beliau thariqatnya kajian diri. Ya. Beliau itu berdasarkan ayat tadi,
yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas, maka beliau berkalam hati-hati kepada manusia, tapi sifatnya sudah sifat syaitan. Maka betullah kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, din itu yang dipandang Allah, itu yang di kolbu, tergantung dengan siapa dia bersahabat. Maka dalam salah satu obat kolbu, Syifa'ul Qulub Sohbatul Awliya Al-Arifin, salah satu obat kolbu berkawan dengan kekasih Allah. Berkawan saja sudah tahu baik, apalagi berburu. Penyakit kolbu sembuh cukup dengan berkawan dengan orang soleh, sebab was-was hilang. Bapak Ibu, ini sering kami kasih pertanyaan. Orang alim mengenal Allah tidur, orang tidak mengenal Allah sholat. Mana yang lebih ditakuti oleh syaitan? Yang tidur atau sholat? Serius, tidur loh Pak. Mana yang lebih ditakuti syaitan? Yang tidur. Apa alasannya? Karena apa? Karena dia kenal kepada Allah itu pada ruh. Ruh tidak pernah tidur. Kalau jasad yang sembahyang mungkin jasadnya sholat, tapi ruhnya belum tentu sholat. Bapak Ibu, orang yang tidur ilmunya hilang kan? Hilang dari ilmu Bapak Ibu kalau tidur. Kalau lalu nggak ngerti tidur lalu. Kita punya suatu pengetahuan lalu tertidur, hilang kan pengetahuannya. Kalau orang sedang sembahyang, bisa hilang tidak pengenalannya ke Tuhan? Bisa. Kalau orang yang arif billah mengenal Allah tertidur, ma'rifatnya kepada Allah tidak pernah hilang. Karena sekali kenal Allah, selama-lamanya kenal Allah. Sekali la ilaha illallah masuk ke dalam kalbu, selama-lamanya nama Allah tidak keluar dari dalam dada. Kalau makan, lebih bisa nasi naik seorang, supaya bisa makan 3 kali sehari, awak bakarajo siang sampai malam, supaya bisa menyuap nasi. Ya nak? Harus adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang adil. Supaya bisa memasukkan nama Allah kepada kalbu, harus mencarinya lebih gigih daripada mencari piti, harus lebih gigih daripada mencari materi. Allah itu maha pencemburu. Tak ada apa-apanya cemburu ibu-ibu ini. Apa-apa pencemburu Pak? Cemburu itu siapa? Seketek. Ya nah, wajek betul. Jadi kebanyakan kita tidak adil kepada diri. Bapak Ibu, dulu nalah umur 50-60 itu pernah muda nak? Iya, dia pernah muda atau langsung tua? Betul. Apa langsung tua Pak atau muda dulu? Muda dulu ya. Mungkin apa lebih ganteng berambut lah. Jadi karena dapat karajo benteng tulang salah bongkok, kiranya untuk badan nang kalapu apa? Ya,
Wabue rumah ranca-ranca, bahkan kalau kini anak muda kredit rumah lunas, pensiun mati. Kiranya kawan mengredit bukan untuk masa hari tua, tapi kiranya nol. Betapa jahilnya manusia, sebagian manusia, dia mau kerja banting tulang untuk membahagiakan tubuh yang akan binasa. Dan sungguh cerdas manusia jika dia mempersiapkan rumah yang abadi di surga. Dan maharnya adalah la ilaha, syaratnya la ilaha Allah min. Jadi apa syarat baca la ilaha Allah? La ilaha Allah itu syariat Bapak Ibu. Apa tarikatnya? Min qalbihi, dari kolbu. Ilmu kolbu itu bukan ilmu ada di kitab Bapak Ibu, itu kitab, itu Al-Quran bukan? Bukan, itu mushaf Al-Quran itu fi sudur, kata Imam Bukhari. Al-Quran mahfuz fi sudur. Dia terhafal, terjagakan di sini, terpelihara di dalam dada. Itulah Quran sejati. Kalau yang ditulis itu lembaran salinan Quran, bukan Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia suci sesuci-sucinya. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memelihara kalamnya. Karena tarekatnya la ilaha, tarekat itu tata cara baca la ilaha itu min qalbihi, maka mempelajari ilmu qalbu wajib. Syaitan senangkah dengan orang yang tahu dengan ilmu qalbu? Dan senang. Maka dihasutlah orang kampung atau buya sefaham tidak sefaham untuk memfitnah buya. Kami menyaksikan guru-guru kami difitnah dari dulu sampai kini. Dari dulu sampai kini pemimpin Jamiah Thariqah dan Forum Sufi Internasional seorang Habib, namanya Habib Lutfi. Dituduh macam-macam hari ini. Pemalsu kuburan lah, pemalsu nasab lah, memalsukan thariqahnya, macam-macam. Memang sudah sunat dulu waktu orang rame-rame pun mengkritik kami, bahkan mengkafirkan kami. Ada kawan seorang Habib majak kami bersama beliau, dengan majak ko Habib ndak lo sanggup untuk menolak, kami datanglah. Kebetulan salah satu amalan ulama terdahulu bersilaturahim kepada orang yang tua, kita silaturahim. Apa kata beliau? Kalau Al-Razi tidak difitnah, saya khawatir jangan-jangan ilmunya tidak benar. Nah, itu yang kami ingat. Di dalam hati pun nambah bekalan. Kalau betul beliau kewali, pasti banyak orang tak suka juga. Tak sampai setahun beliau difitnah puluh deh. Orang-orang santri-santri baru menuduh beliau tak bisa baca kitab, macam-macam. Tak bisa bahasa Arab. Kami menyaksikan beliau berbicara bahasa Arab. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan kami menyaksikan bahwa beliau ini ahli la ilaha illallah. Itu zikir la ilaha illallah 70.000 santai saja kalau zikir. Dia awak diajak guru 100 sen, dia buya awak sibuk banyak kerja di rumah. Rumah hakiki yang dirumahkan itu, atau nanti kita akan berpulang ke situ. Mana yang hakiki? Rumah yang kita bangun kini akan ditinggal.
Tapi sudah sejelas itu kejadiannya. Banyak orang membangun rumah rancak meninggal. Tapi was-was itu menutupi kolbu. Akhirnya kita pun masih sibuk dengan yang tidak abadi itu. Padahal rumah abadi maharnya jelas. Mahruha la ilaha illallah min qalbi. Mahar membangun rumah di surga itu adalah la ilaha illallah dari dalam qalbu. Maka Bapak Ibu, kaji qalbu itu tidak dibuka umum. Kalau ingin kajiannya khusus, datang ke surau-surau ahli zikir. Loh kok itu ya, kaji-kaji kok tidak boleh disuruhan? Bukan begitu. Bapak Ibu, anak sekolah, Bapak tidak bisa di sekolah. Bapak di sekolah tertentu. Sebab ilmu itu ada adabnya, ada kurikulum. Bukan kaji-kaji kok bersuruhan. Tidak ada bersuruhan kaji orang. Buka-buka kaji. Selama ada kitabnya, ada dalilnya, ada ulama yang menjelaskan, kita buka. Maka semua kajian kemakrifatan yang kami buka itu kitabnya ada sadanya. Hadisnya lengkap sadanya. Qurannya pun ada. Bedanya, mohon maaf Bapak Ibu, ambo baca qul huwallahu ahad, Bapak Ibu baca qul huwallahu ahad. Lain tak cara kita memahaminya. Bahaya begitu. Selesai mana? Kalau ambo mengurai qul huwallahu ahad, hu itu seminggu, Allah itu 10 hari, ahad itu 40 hari. Berapa hari itu? Hu itu apa? Seminggu, Allah 10 hari, ahad 40 hari. Itulah selesai. Berapa hari itu? Selesai mana? Atau pak nak selesai? Janji ya mana? Atau pak nak janji? Bakok belayu paham tergantung pengajian. Bapak Ibu baca Qur'an pakai Kementerian Agama. Kul katakan hai Muhammad, dia Allah ahad, kan? Dia Allah Maha Esa. 1 menit selesai. Itu namanya terjemahan, bukan paham. Quran itu turunnya ke dalam kolbu Nabi Muhammad SAW. Maka yang dapat memahami Quran, orang yang mewarisi nur kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Dan pembuka kolbu itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari kolbu. Dalam hadis Imam An-Nasai disebutkan, man qala la ilaha illallah. Ini perhatikan, ini penting. Man qala la ilaha illallah min qalbi. Siapa yang baca la ilaha dari dalam qalbu yang terdalam, fatahallahu abwabas sama. Allah akan buka pintu langit. Dibuka hatta sampai kepada tahtal ars, kepada tangga di bawah ars. Berarti tembus surga. Surga itu di bawah ars Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas langit, di bawah ars. Itu tempatnya surga. Itu tempat apa? Surga. Telah pernah ke langit Allah ke Eropa, mungkin ada sebagian lah. Ya lihat di Eropa tuh. Nah, kawan Pak Haji, tapi hajinya bukan reguler. Khawatir pulang-pulang tidak disebut Pak Haji, Bu Haji. Supaya disebut Pak Haji, Bu Haji, pasarlah status Alhamdulillah sedang wukuf di Arafah. Posting kawan. Dibaca oleh kawan dilintau, lah Pak Haji kawan Pak Kiro, tu pulang Pak Haji, Bang Haji, Bu Haji, Bang. Ya,
Bapak Ibu, kalau pulang dari Mekah, oleh-oleh yang dibawa, membawa 5 mani, atau bawa kelamai, atau bawa patai. Yang dibawa dari Mekah, zam-zam, kurma boleh, ada leh, ameh. Ibu-ibu ameh. Kalau laki-laki beli baju apa nih belinya? Baju abaya atau baju gamis? Tentu baju gamis. Maka kalau ada orang pulang haji, supaya disebut Pak Haji pulang-pulangnya membawa oleh-oleh, ya nak? Kadang-kadang mahal pokok membuat oleh-oleh daripada pergi haji umrah. Maka suai kami, orang kalau masuk ke dalam kalbunya, kalbu itu Bapak Ibu nyobat timbal balik di langit. Semakin dalam orang masuk kalbu, semakin tingginya menembus langit. Semakin dalamnya mengenal Allah, semakin yang melewati langit. Kalau orang pulang dari langit, di langit itu malaikat itu makanannya subhanallah bihamdi la ilaha illallah Allahu akbar, itu makanannya. Salawat sallallahu ala Muhammad. Maka kalau ada ahli rohani wali Allah diperjalankan tembus ke kalbunya, rohaninya tembus kepada langit, turun pasti bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Tata cara zikir-zikir kalbu, tata cara zikir-zikir kalbu. Makanya sampai kiamat tata cara itu bertambah. Syariatnya sudah selesai bahwa perintah zikir itu wajib. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Zikran katsira itu kaifiat thariqah. Maka ulama dari dulu menemukan banyak cara untuk melipat gandakan zikir. Tapi tembus di kalbu, tembus di langit. Jadi tidak usah membayangkan langit, cukup merasakan di dalam kalbu. Kalau Bapak Ibu sedang sehat, makan minum lemak. Kalau awak sedang sakit, makan minum lemak. Nah kedua, kalau hati sedang tak lemak, lemak makan. Bisa tabang pilihan tu nak. Kalau hati sedang tak lemak, lemak orang maja. Awak berguru, tapi awak singgung ti guru, lemaknya membagi ilmunya. Tak, cubalah singgung guru-guru di sekolah. Ambo pernah disuruh kiai untuk mengajar anak sanawiyah. Kok anak sanawiyah lah kelas 3. Lah masuk lah ke kelas Pak, main-mainnya di luar. Akhirnya bertunggu suara. Lah masuk orang tu sanda wak tanya, bapak terlambat. Orang tu nak merasa bersalah. Akhirnya berkecen. Alhamdulillah, berartilah kata mau mengaji, kalian cari guru lain itu keluar mana. Ya, ibu hati hati kalau ibu tak lama hati maja. Kalau hati tak lama maja, sama sedekah tapi tak ikhlas. Padahal afdhalus sadaqah nasrul ilm. Sedekah paling tinggi bukan apa bangun pesantren, tapi guru dan majar di pesantren itu ilmunya itu lebih tinggi, lebih banyak daripada orang tua. Maka tolong Bapak Ibu dan dermawan-dermawan jangan sampai mengatur-atur ulama.
Jangan sampai tersinggung ulama. Ulama itu aksesnya ke dalam kalbu, kalbunya, ruhnya tembus ke langit. Tersinggungnya cilaka. Itu yang disebut di hadis Nabi, man 'ada li waliyan, siapa yang menyakiti kekasih aku, yang mempunyai sir la ilaha illallah, faqad azantuhu bil haq, aku akan nyatakan perang kepadanya dengan mengirim tentara-tentaraku kepadanya. Bil haq, tentara Allah kedua, ada tentara alam, ada tentara tabiat. Alam bencana itu biasa, kiranya bencana tentara Allah yang paling berbahaya itu di bumi, bukan bencana alam, tapi bencana jiwa, bencana kalbu, bencana tabiat. Maka orang-orang yang tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah, orang itu akan mengabdikan dirinya kepada hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kamu pandanglah orang-orang yang tidak mau menjadi hamba-Ku, mereka akan menjadi hamba tabiat buruknya. Tabiat kau ada sampai Bapak Ibu, tabiat hewan ternak, tabiat hewan buas, tabiat syaitan, tabiat malaikat. Soalnya kalimu tabiat ruh. Tapi di kitab Imam Ghazali yang petnya, beliau kunci yang kalimu, beliau tahu, tapi di kuncinya yang kalimu, digabungnya kampet. Pertama apa tabiat apa? Hewan ternak atau binatang. Jelaslah binatang Bapak Ibu, kucing dia jelas kucing. Kucing tu induknya kalau sebok je anaknya lah setahun, tak sebok kawin juga. Ya tak? Betul tak? Ya, babi sama. Babi itu bahasa orang lain tahu kan? Canguk apa? Bukan, tabiatnya pemak, congok. Ele sama bahasa aja buah. Tamak itu si babi. Ketamakan si babi itu ada karakter tu dia awak. Maka babi itu najis tak najis, halal tak halal, sama aja. Orang kalau sudah kena penyakit tabiat hewan ternak seperti babi, halal tak halal, sama aja. Hati ke musim politik, jangan sampai alun menjadi wali kota, alun jadi bupati, lah pakai makan haramnya. Ya, patuhilah jalan buru anak. Sakit punggung kami Bapak Ibu. Carilah gubernur baru ya, dan mengertinya apa hak bangsanya, rakyatnya, tidak memikir partainya seorang. Orang kalau jadi gubernurnya bukan menyenangkan partainya lah, harus membuat ridha Allah dengan membahagiakan anak didiknya, anak bangsanya. Itu maka kami nak mau masuk politik tu berat. Tapi Bapak Ibu, ganjaran reward dari Allah bagi politisi yang adil dan amanah lebih dahulu dijaga Allah daripada kami. Kalau kami lain jaga Allah nanti kalau insya 7 golongan yang dijaga Allah. Yang pertama disebut pemimpin yang adil. Tapi bila dia adil, tabiatnya kepada dirinya belum selesai. Maka cari pemimpin yang tidak bertabiat hewan ternak, tamak. Tamak itu ciri-cirinya juga cukup dengan dirinya, tapi nyambilnya yang punya orang. Khawatir rezekinya diambil orang. Itu karakter hewan ternak. Bapak Ibu cek
Ataukah terpikir kawan awak sukses, kawan awak beruntung, berjaya, awak indah, kecil awak nan kelajo inyo lah mendapat. Ya itu awak kecil. Itu ciri-ciri orang tamak. Jiwanya sakit, tapi rumah sakit jiwa tidak mampu menyembuhkannya. Yang mampu menyembuhkan rumah-rumah tarekat, rumah-rumah ahli zikir. Kata biar kedua buas, keakuannya muncul. Awak preman siko, awak anak orang siko. Kalau jadi pejabat, aden berpangkat. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Hati-hati. Kalau ada jiwa meritu, jiwanya naik sekepek, lumayan lah. Dari buas, dari tamak menjadi orang buas. Harga diri nomor satu. Nak makan nak lalu, yang penting harga diri tu. Asal sana orang, banyak orang mau sakit mah. Tapi nak sakit mah jadi tuduh pulonyo. Dan ketiga apa? Karakter apa? Syaitan. Syaitan itu lemah. Cuma syaitan itu yuwas-wisunya cerdas, suka membisin orang, suka madu domba orang. Ya, kalau di bab politik yang dia domba politisi. Kalau di dunia kaji yang dia domba majelis tarekat, surau, saji, buya, mursyid. Datang orang ke guru kami yang Buya Kasir, tanya kawan tu Buya, kau tiket dan balin. Tegurlah murid Buya di Jakarta tu. Dia dulunya orang gaya rohani yang jambu. Begitu mereka beraninya Pak. Kira-kira yuwaswisu fi sudur. Celik tu biar video kau. Sasek na uyawa. Sebanyak tu guru kami ada seorang kanai. Tapi ni kau nak guru awak tau. Guru kawan awak. Ditunjukkan satu video, kita menceritakan salah satu nikmat Allah yang Allah perintahkan boleh menceritakannya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat Allah itu di Quran bukan nikmat materi, tapi nikmat qalbi, nikmat rohani. Itu nikmat yang sebenar-benar nikmat. Kalau di awak nikmat tu pitih ke pitih aja, ya. Kalau ingin bertambah nikmat bersyukurlah. Kalau tidak tambah nikmat tu tak bersyukurlah, ya. Kecik Buya si koko saksinya mimbar Pak. Kalau ingin tambah nikmat, syukur. Berarti bersyukur bukan karena berterima kasih kepada Allah, tapi ingin ditambah pemberian. Ya tak? Jujur tak? Betul tak syukur begitu? Bakok basapu pejabat tu supaya nanti kalau awak buat proposal cair capek. Bukan kalau menghargai si pejabat. Ada pejabat datang ini nak? Ada pejabat bang ni? Siapa? Pak Camat. Kenapa Pak Camatnya? Kenapa Pak Camat? Beliau. Kalau ada orang datang ke Pak Camat hanya untuk proposal, kalau tidak ada proposalnya dari Sabu Pak Camat, Pak Camat tandon tak orang tu? Kau nak menyinggung orang saji kau? Iya Pak Camat, kalau orang tu lah menelepon, orang tu lah baca salam, curiga. Orang menang minta proposal itu. Ya, terasa oleh beliau. Terasa oleh beliau.
Orang kan elak sangka aja kepada orang dengan bajunya rapi, kan baju pacamat kan rapi sekali ya. Apalagi kalau pakai kartu, pakai itu, aduh, kece orang, ya lama jadi Pak Camat tu nak. Akhirnya tak sangkui lah proposal di Pak Camat. Kalau ada orang menyapa awak, kalau ada hajat saja, kita akan memberi tanda orang itu tak tulus berkawan jawab. Orang tu berkawan kalau ada hajat. Orang tu memuji awak kalau ada tujuan. Bahasa orang lintau nyoba elok jawab kalau ada tujuan. Awak sebut tu ada udang di balik batu tu lah rancak tu. Kalau ada kotoran di balik batu kena bayar. Nauzubillah min. Ada tai di balik batu, nauzubillah min zalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Kira-kira Allah lebih dahsyat nak? Allah lebih dahsyat. Tetap dikasih Bapak Ibu, indah berdoa orang minta rezeki, bahkan salah hanya berdoa, indah kepada Allah hanya berdoa, kepada sekutu Allah hanya berdoa. Dia gitu. Tak tahu yang menambang-nambang jalan antara liau jo, antara lintau jo Alaban tu, boleh bertuhan kepada Allah jangan. Nampunyo tambangnya, mungkin dah lo kan. Tapi kayaknya pada orang yang sembahyang nang kerja di situ. Artinya rezeki itu sudah dijamin, diminta lagi. Bukan dia awak banyak doa, rezeki banyak. Allah itu sudah menakar rezeki sebelum awak lahir. Termasuk nyalon-nyalon gini jangan stres, kenapa kalau nanti tidak lolos. Sebelum alam kado, Bapak Ibu yang nyalon kau lah ditentukan dia Allah. Ya, kok lahir orang tu datang ngaji. Kok nak datang ngaji dah faham gitu. Itulah dapat doa tanda cek orang tu dah bisa dipilih Allah. Mengaji siapa? Alunnya jadi wali kota ubat tidak punya ngaji, boleh lah jadi. Itu tips ambo jangan ikuti lah. Kalau ambo itu cara memilih orang tu. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, hati-hati tabiat syaitaniyah. 3 tabiat itu akan dijadikan Allah menyerang, menjangkiti orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah. Bapak Ibu calian, sejorok-joroknya babi, lalu babi jantan berhubungan kawin jo kau babi jantan. Aduh, dia mana? Yo, sebinatang-binatang kucing jo gugur, le pernahnya jantan kawinnya jantan. Hati-hati. Main-main dengan kalimatullah, main-main dengan sirrullah, main-main dengan sya'air Allah, syiar-syiar Allah, wahina wa sakiti orang itu. Nanti tentara-tentara Allah nanti bekerja, tidak bisa menahan nafsunya, bahkan kepada sesama jenisnya. Itu terjadi di zaman dulu. Yang menghina Nabi Lut, yang menghina nabi-nabi yang lain, itu terjadi. Semoga Allah jaga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada kabar gembira, seburuk-buruk dosa awak, sebanyak-banyak kesalahan kita, apa kata Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala
min khubzin min khair, min burratin min khair, min sya'ratin min khair, min daratin min khair. Begitu redaksi-redaksinya. Pasti akan keluar dari azab neraka orang yang di kolbunya, orang yang membaca la ilaha illallah dan di kolbunya ada nur kebaikan, walaupun sebiji nasi, walaupun sebiji kerikil, bahkan lebih kecil dari itu, sebiji zarah sebesar atom. Maka siapapun yang pernah berputus asa karena kemaksiatan, karena fahisyah, kekejian yang pernah dikerjakan, karena tidak sanggup menahan nafsu yang Allah jadikan tentara dalam diri, tidak sanggup untuk menahan, segera kembali kepada Allah. Perbanyak, perkuat kalimah la ilaha illallah, pelajari ilmu qalbu. Setelah itu jangan balik kepada kawan dalam kawan yang baru. Sebab rusaknya seseorang ketika rusak kawannya. Elok seseorang ketika elok kawannya. Bapak Ibu, kalau tidak rohani kita kuat, maka berkawanlah dengan orang yang kuat rohani. Tapi kalau Bapak Ibu kuat rohaninya, masuklah ke tempat orang-orang bermaksiat, ajak mereka, pasti mereka terbawa. Bagian terakhir yang Om sampaikan, jadi sir kehebatan la ilaha illallah itu hanya bekerja jika dibaca dengan tariqah kaifiyahnya. Itulah disebut at-tariqah al-Muhammadiyah, cara yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa caranya? Min qalbihi aw nafsihi, dari dalam qalbu atau dari dalam jiwa. Sebagian syekh kami baca min nafasihi, zikir la ilallah dia baca dengan nafasnya, maka bernamalah zikir anfas. Berdasarkan hadis-hadis itu Bapak Ibu, belajar la ilaha illallah yang menggunakan metode qalbu wajib atau tidak? Ya, sebanyak itu hadis yang membaca wajib atau enggak? Serius? Wajib atau tidak? Kurang pandai, kurang banyak hadis nanti. Nah, sebanyak itu hadis tentang baca la ilallah mesti min qalbihi, mesti dari dalam qalbu. Kira-kira belajar ilmu qalbu wajib atau tidak? Nah, itulah urusan Palestina. Semangat baru berjuang di Palestina, musuh syaitan di dalam diri lo selesai. Orang kalau tidak selesai musuh dalam dirinya, ini nanti sebelum berangkat ke Palestina ini sudah saling membunuh sesama muslim, sudah saling mengkafirkan sesama muslim karena belum beres di situ. Tapi kalau beres kalbunya jelas musuhnya. Sebelum melawan Yahudi Israel itu Yahudi di dalam itu yang dibetulkan dulu. Kalau udah bicara Gaza semangat berapi-api, seakan-akan Islam itu harus emosi. Enggak. Nabi SAW, perhatikan Bapak Ibu ini, karena ini hadis terakhir urusan qalbu. Seseorang sahabat ketika perang, hadis Sahih Bukhari, ketika pedang sudah sampai di lehernya, musuhnya membaca asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhirnya Anda munafik, ditusuknya mati orang itu. Sampailah laporan itu kepada Nabi, disidang itu orang langsung. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kenapa engkau membunuh orang yang membaca la ilaha illallah?
Apa jawaban sahabat ini? Wahai baginda, dia itu baca la ilaha illallah karena takut kepada pedang aku. Hati-hati, ini Sahih Bukhari. Lalu Rasulullah marah dan mengatakan, Asyaqaqta qalbah, apakah engkau telah membuka isi jantung, isi kalbunya, sehingga kau tahu dia baca la ilaha illallah karena takut kepada pedangmu. Terdiamlah sahabat. Bayangkan Bapak Ibu, kira di zaman Nabi pernah terjadi. Orang baca la ilaha illallah dibunuhnya juga. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Sama-sama baca la ilaha illallah, cuma beda faham politik, cuma beda faham bab jihad, cuma beda paham bab ketauhidan. Bunuh-membunuh nanti. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, umatku akan terpecah jadi 73. Ya lah. Kulluhum finnar illa firqatun wahidah, semua akan disiksa dalam neraka kecuali satu firqah, satu kelompok, yaitu kelompok al-jamaah. Hadis Abu Daud. Kelompok yang menjaga rohani spirit berjamaah. Ini perhatikan Bapak Ibu, ini bukan jamaah kelompok-kelompok. Jamaah itu jamaatul muslimin, menghargai orang baca la ilaha illallah walaupun balain faham jawab. Oleh karena itu, mari kalau sudah sepakat belajar qalbu itu wajib, jangan ditunggu-tunggu. Belajar ilmu qalbu kepada ahli qalbu. Ahli qalbu itu bukan profesor, doktor, traktor, ya. Siapa ahli qalbu? Syekh mursyid tariqah. Karena ilmu ini penyelamat manusia, pasti syaitan tidak suka. Maka carilah orang yang paling banyak difitnah oleh syaitan-syaitan manusia, kepada orang itu belajar. Dan beliau-beliau kalau difitnah tahu, dan fitnahnya tidak tanggung-tanggung. Dan mereka sudah menuai hasilnya, kesabarannya. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita dan memudahkan kita membersamai beliau-beliau itu dan membuka qalbu kita semua sehingga tembus dan bersama di dalamnya nur la ilaha illallah. Barangkali itu Bapak Ibu, kajian kita. Dari jalan kami masih jauh, 1000 negeri lubang. Jadi ada tulisannya tadi, tulisan selamat datang di negeri wisata 1000 lubang. Karena kami akan menembus lubang-lubang. Mohon maaf malam kini tidak dapat terjawablah. Kau kebetulannya datang ke Kumbuh, ambil sampai hari Sabtu siang, Ahad masih di Surau Mutmainnah, Nur Mutmainnah, Kota Tengah, Kumbuh Barat. Silakan datang ya. Dijatuhi kaji itu sesekali. Masa guru saya datang dari Manjuana. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Pak Pengurus, sampai grogi Pak Pengurus salah-salah dari tadi depanmu. Maaf ya. Demikian dari kami rombongan izin